Tetapi dalam waktu sesingkat itu, mata Laksamana Yan tiba-tiba berbinar, karena dia melihat Feng Tianxing akhirnya menghentikan operasi yang membingungkan ini. Saya melihat Feng Tianxing berdiri tegak, meluruskan pakaiannya, meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan memberinya tatapan khusus. Tampaknya drama itu berakhir di sini. Kembali seperti semula. Dengan sedikit ketakutan, Laksamana Yan masih berinisiatif mengirimkan transmisi suara ke Feng Tianxing. Tapi Feng Tianxing tidak menanggapi, hanya terbatuk ringan. Teman-teman di atas, bolehkah saya meminjam tempat duduk? Saat suara Feng Tianxing jatuh, iblis dari angin atas menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ayo, anakku sudah lama menunggu di sini. Feng Tianxing melirik Laksamana Yan dengan agak memalukan. Apakah kamu sudah mengundang pelayanku? Setan kembali secara langsung. Naiklah bersama. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat, ketika dia melihat ke arah Laksamana Yan dan memunggungi iblis. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing berjalan memutar dan sampai di paviliun yang agak sepi. Di paviliun, iblis sedang menuangkan teh dengan satu tangan dan melambai-lambaikan kipas dengan tangan lainnya. Melihat penampilan itu, dia memiliki postur seorang bangsawan. Laksamana Yan bingung. Di wilayah hukumnya, dia belum pernah mendengar ada anak laki-laki yang berani datang ke Gunung Jiuyu untuk menikmati pemandangan indah saat ini. Identitas orang ini sangat mencurigakan. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya, dan melihat Feng Tianxing memberi hormat, dan berjalan untuk duduk di seberang klan iblis. Tuan muda masih di sini untuk menikmati pemandangan hari ini, sangat elegan. Pihak lain hanya tersenyum tipis, dan ketika dia melihat ke arah Feng Tianxing, ada sedikit apresiasi di matanya. Aku bisa datang hari ini, dan kamu di sini, bukankah itu takdir? Feng Tianxing mengangguk dalam diam, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya perlahan. Rasa tehnya jelas tidak begitu enak. Ini adalah hasil dari kegagalan iblis untuk belajar dari umat manusia. Meski rasanya tidak enak, itu dianggap sebagai salah satu preferensi yang tidak populer di kalangan iblis. Feng Tianxing diam-diam melihat setan di depannya, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kudengar Void sudah muncul di Huicheng dan sekitarnya. Aku khawatir di sini tidak aman. Jika pemuda ini ingin menikmati pemandangan indah hari ini, aku khawatir dia akan melewatkannya. Setan itu berhenti sejenak, meletakkan cangkir teh di tangannya, dan beberapa setan yang menjaga di dekatnya menoleh untuk melihatnya. Feng Tianxing tampak tenang, dan meletakkan cangkir teh di tangannya dengan wajah penuh tekad, lalu menghela nafas. Kehampaan akan datang. Jelas, ini bukan pertanda baik. Saya hanya tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak. Jika benar, saya salah paham dengan pemandangan indah ini. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan. Emosi Feng Tianxing membuat iblis di seberang tiba-tiba menyeringai. Memang benar, hanya pemandangan indah ini yang tidak bisa bertahan. Feng Tianxing meraba-raba dagunya, matanya menyapu lawan. Kamu sangat seperti pria yang kukenal yang menyukai pemandangan indah. Ras iblis tersenyum. Kamu juga sangat mirip dengan iblis yang aku tahu. Dia sangat berbahaya dan sulit untuk dilawan. Kata-kata keduanya berhenti sepenuhnya setelah momen ini. Feng Tianxing tahu bahwa kesadaran dari makhluk kosong yang ingin dia temukan ada tepat di depannya, duduk di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, masalah juga muncul di depan Feng Tianxing. Kehampaan ini hanya memiliki kesadarannya sendiri, dan tidak ada kelompok kesadaran. Dengan kata lain, kekosongan saat ini bukan milik perintahnya. Untuk hal yang tidak terduga, Feng Tianxing hanya bisa menghela nafas sedikit. Dan Void jelas sangat tenang saat ini, hanya menonton Feng Tianxing dalam diam. Sebenarnya, aku sudah lama berjaga-jaga. Kupikir aku akan kembali dengan tangan kosong kali ini, tapi aku tidak menyangka akan menunggumu. Feng Tianxing menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya. Tubuh utama dan kesadaran dipisahkan. Saya pikir ini adalah operasi paling keterlaluan yang dapat Anda lakukan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda lebih kejam dari yang saya harapkan. Itu iblis yang kutemui sebelumnya. Dia telah meninggalkan gunung ini dengan seluruh kesadaranmu dalam kehampaan. Void tidak menyembunyikannya, hanya memberi isyarat ajakan. Jika kamu ingin mengejar, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya, lalu menatap Laksamana Yan yang berada di sampingnya. Setelah menonton pertunjukan begitu lama, sekarang waktunya untuk bekerja. Aku baru saja memberitahumu untuk mengejarku. Jika kamu tidak mengejarku, aku kehilangan waktu dan kesempatan. Mendengar ini, Laksamana Yan langsung terbakar, berubah menjadi bayangan, dan tersapu ke kejauhan. Dengan kecepatan yang begitu cepat, tangan kehampaan di depannya sedikit mengencang. Tahap tengah ranah tubuh patah. Kekuatan ini sudah dianggap baik, dan yang terpenting jauh lebih tinggi dari ekspektasinya. Baru saat itulah Feng Tianxing melihat kehampaan di depannya. Sebenarnya aku ada tujuan untuk tinggal di sini. Lebih baik kau tetap di sini dengan patuh dan menunggu kabar dari luar. Void ini berani meninggalkan salah satu kesadarannya di sini, yang berarti dia cukup yakin untuk mengalahkan Feng Tianxing dan Laksamana Yan. Setidaknya dia telah membuat rencana dalam hal ini.
Kekosongan hanya menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Aku ingin menunggu setengah lagi. Lalu aku bisa menikmati pemandangan indah bunga ungu bulan September. Feng Tianxing juga mengangguk. Saya tidak terburu-buru. Jika saya bertindak terlalu cepat, setan-setan itu tidak akan cukup mati untuk membuat saya bahagia. Tak satu pun dari mereka yang terburu-buru, dan Void tidak punya cara lain. Hanya ada satu kesadaran, dan kekuatannya terbatas. Jika dia ingin mengalahkan musuh yang tangguh seperti Feng Tianxing, dia harus menunggu lawan menyerang, dan dia menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik darinya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terletak di sini, tetapi kesalahan apapun akan menelan korban jiwa. Kong Kong tidak berani gegabah, jadi dia menuangkan teh lagi. Feng Tianxing tersenyum ringan. Ketika datang untuk menggunakan racun, Poison Jade Bloodline saya tidak takut pada apapun. Bahkan jika itu bukan tubuh, ia memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Racun dalam secangkir teh ini harus ditingkatkan setidaknya 10 kali untuk mempengaruhi kekuatan saya. Tindakan. Setelah Feng Tianxing mengucapkan kata-kata ini, Kong Kong berhenti menuangkan teh dan menggelengkan kepalanya. Kamu sedikit lebih licik dari yang kukira. Itu bukan tubuh utama. Maka kamu harus berada dalam mode keberadaan yang sama dengan Voidku. Tidak heran kamu mengetahui metodeku dengan sangat baik. Feng Tianxing mengangguk ringan. Memang, tapi yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah di mana tubuhku? Void langsung menggelengkan kepalanya. Apa gunanya khawatir? Mungkinkah aku masih bisa mengatasi penghalang avatarmu dan kembali ke medan perang? Feng Tianxing tertawa keras. Dan dengan gerakan cepat, kolom air menyembur keluar dari danau di sampingnya. Dan air danau mengalir ke cangkir teh. Feng Tianxing melemparkan beberapa potong daun teh di cincin sumi ke dalamnya, lalu mengangkat tangannya ke api dan untuk memasak. Setelah beberapa saat, aroma teh santai meresap ke udara. Feng Tianxing meletakkan cangkir teh di depan Kong Kong. Aku berani minum tehmu. Secangkir tehku, beraninya kamu meminumnya? Void terdiam beberapa saat, tapi masih menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak.